Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Kutai Kartanegara akan melaksanakan coaching bersama teman-teman saya. Saya Agnes Ratiani sebagai supervisor, Saya Nurmila Sari sebagai coaching. Dan saya Muhammad Sugiono sebagai coach. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugi, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Agnes. Alhamdulillah sehat selalu. Gimana dengan Bu Agnes? Saya selalu sehat Pak ya. Nah, hari ini Pak Sugi akan melakukan coaching bersama Ibu Nurmila Sari ya Pak ya. Iya. Nah, sebelum Pak Sugi melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Pak. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana Pak Sugi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Apakah coachee dapat merespon dan menanggapi pertanyaan Pak Sugi dengan baik? Nah, kita masuk pada pertanyaan yang pertama ya Pak. Sudah siap? Baik. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Sugi kembangkan pada proses coaching pada pagi hari ini? Oke. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan coach kepada Ibu Nurmila. Jadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini adalah kehadiran. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Berarti hari ini Pak Sugi akan mengembangkan 3 kompetensi. Kompetensi inti ya Pak pada coaching ini, yaitu pertanyaannya selanjutnya adalah kompetensi mana yang secara spesifik Bapak kembangkan dan observasi dalam coaching hari ini. Hari ini saya ingin fokus pada sebuah pengembangan kompetensi dengan mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak Sugi. Dalam proses pra-observasi, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin digunakan Pak Sugi dalam proses coaching pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini, saya ingin coaching itu tetap fokus ya, menemukan sebuah solusi dan beberapa langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang nantinya akan diungkapkan oleh coaching. Baik. Berarti sudah cukup untuk proses pra-observasi pada hari ini ya Pak. Silahkan dilaksanakan proses coachingnya. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur tirta. Oke, terima kasih Bu Agnes. Sama-sama Pak Sugi. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Nurmila. Silakan duduk Bu Nur. Ada apa ini Bu Nur? Oke, silakan duduk. Terima kasih Pak. Capek Pak dari kelas bawah. Iya. Tarik nafas dulu ya Pak ya. Silakan. Ambil nafas pelan-pelan. Baik, terima kasih Pak. Saya tadi baru dari kelas Pak. Iya. Nah, saya tadi ngajar dan anak-anak itu ada tanya, Bu, layar interaktif yang ada di depan kapan dipakai? Nah, ini yang juga jadi jadi pertanyaan besar juga buat saya Pak, karena
saya berharap pada pada kegiatan coaching kita pagi hari ini Pak, saya menemukan titik terang lah Pak dari apa yang ditanyakan oleh anak itu tadi, dan itu juga jadi pertanyaan besar saya Pak. Gini, kita punya layar interaktif Pak di sekolah ini, ada punya 6 layar interaktif, tapi layar interaktif itu tidak bisa digunakan. Nah, itu yang yang jadi jadi momok terbesar dalam diri saya Pak, karena kita punya punya peralatan teknologi yang canggih, hanya saja kita tidak bisa pakai di sekolah ini Pak. Oke, baik. Jadi dari Bu kesini tadi diharapkan coaching kita ini bisa menuntun, kemudian menemukan masalah dan mencari masalah. Nah, kira-kira nih, apa sih yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kali ini yang telah Ibu sebutkan permasalahan tadi? Intinya yang saya ingin capai di sini Pak, saya bisa menemukan titik terang, saya menemukan solusi dari permasalahan ini Pak. Karena layar interaktif ini kan sesuatu yang baru buat anak-anak, dan mereka ingin ingin belajar menggunakan alat itu. Nah, ini yang jadi yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi saya ingin semua ini bisa terwujud, anak-anak bisa menggunakan layar interaktif tanpa ada hambatan. Berarti dari sesi ini supaya permasalahan yang Ibu hadapi ini supaya terwujud lebih enak dalam pembelajarannya. Berarti pada intinya tujuan Ibu itu seperti apa itu dalam pembelajaran? Saya inginnya Pak, pembelajaran kita itu ada sesuatu yang baru. Selama ini kan saya mengajar dengan menggunakan media-media, misalnya dari layar komputer saya, dari laptop saya, kemudian hanya menggunakan Infocus saja seperti itu Pak. Nah, dengan adanya layar interaktif ini kan kita bisa browsing dari situ, dan biasanya yang layar sentuh itu kan hanya kita lihat di HP, kemudian layar sentuh itu bisa kita lihat pada laptop tertentu saja. Nah, sesuatu yang wah mungkin buat anak-anak Pak, kalau misalnya layar sentuh itu ada di depan mata mereka bisa menyentuh langsung seperti itu Pak. Bagaimana Ibu mengukur keberhasilan jika masalah itu sudah muncul seperti tadi itu? Saya maunya begitu ada layar interaktif itu bisa kita pakai. Selama ini kan kita menggunakan Infocus saja, itu sebenarnya sudah berhasil, sudah tercapai. Anak-anak bisa menggunakan aplikasi yang bisa ditampilkan di layar seperti itu Pak. Hanya saja maunya saya sih dengan layar interaktif ini kan seperti katanya Ki Hajar Dewantara, anak itu belajar dengan kodrat zamannya. Nah, sekarang sudah zamannya Pak teknologi ini Pak. Dan tadi pertanyaan tadi ini mengulik saya juga Pak. Bu, layar itu kapan bisa dipakai? Tersentuh juga saya Pak. Saya pun sebenarnya ingin, hanya saja ya permasalahan kita listrik ini. Saya pernah begitu layar itu datang, waktu itu saya sangat antusias sekali melihat layar itu datang. Saya coba, ternyata dalam waktu sekian menit, nggak sampai 5 menit, layar itu sudah bunyi tuh mati gitu loh Pak. Sedih saya, jadi saya cari permasalahannya seperti itu. Oh, saya tanya-tanya dengan kawan distrik kita ini Bu. Nah, seperti itu. Oke, benar ya. Berarti dari tujuan Ibu sudah memberikan pemaparan bahwa ingin pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan inovatif. Nah, sekarang Ibu menginginkan sesuatu yang menarik dari sebuah layar tadi. Nah, kira-kira apa saja sih sebuah tantangan
kemudian hambatan yang Ibu hadapi saat ini dalam menciptakan tadi? Hambatan dulu Pak ya. Ya. Hambatan tadi listrik. Hambatan, ya. Ya, listrik. Dan tantangan yang saya yang saya hadapi sekarang adalah saya ini guru termasuk guru senior lah Pak, karena usia saya sudah di atas 40. Tapi ini dengan adanya teknologi yang terkini seperti ini, saya nggak boleh gaptek dong. Nah, saya harus bisa mengupgrade diri saya Pak untuk bisa bisa menggunakan seluruh media-media pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah ini. Dan ketika saya bisa menggunakan itu, harapan saya pembelajaran itu bisa menjadi lebih interaktif, kemudian siswa bahagia Pak. Oke, baiklah. Berarti kalau sudah tantangan sudah Ibu temukan, berarti apa saja sih kira-kira kekuatan atau sumber daya dari Ibu sendiri atau dari sekolah yang akan mendukung kegiatan itu? Sumber daya di sini kita punya kita punya rekan kerja yang semua antusias untuk bisa mengupgrade diri gitu Pak. Itu menurut saya itu adalah sumber daya yang sangat mendasar, karena kalau semangat itu tidak ada, keinginan untuk maju itu tidak ada, bagaimana sekolah bisa maju. Jadi menurut saya sumber daya yang dimiliki oleh rekan-rekan saya dengan bersemangat untuk belajar itu menjadi aset yang besar buat kami. Nah, dan kami semua punya permasalahan yang sama. Kita sempat kemarin bincang-bincang dengan kawan-kawan, karena ada 6 layar interaktif di sekolah ini, itu hanya berdebu, sayang. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan benda itu, kita manfaatkan benda itu sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan murid untuk belajar gitu Pak. Berarti dalam sebuah pembicaraan kita tadi, Ibu sudah menemukan sebuah tantangan, kemudian Ibu juga menemukan sebuah kekuatan yang nantinya akan mendukung pembelajaran. Nah, sekarang kita membuat rencana. Apa saja sih Bu langkah-langkah yang Ibu dapat lakukan untuk mencapai tujuan itu? Sejauh ini kan saya melihat karena memang layar interaktif ini sudah datang beberapa bulan yang lalu gitu ya Pak ya. Nah, ketika kami mau pakai, ternyata benda ini tidak bisa kami pakai. Nah, saya melihat dari postingan kawan-kawan saya dari grup MGMP, itu ada yang mereka memvideokan proses pembelajaran mereka dengan menggunakan layar interaktif itu. Sedih saya Pak, kok sekolah saya tidak bisa. Nah, akhirnya saya coba hubungi mereka. Bu, enak ya layar interaktifnya bisa dipakai Pak, bagus ya proses pembelajarannya. Ya Bu, rame. Nah, saya tanya dengan mereka, listriknya gimana di sana? Kalau kami di sini nggak bisa dipakai, masalahnya itu listriknya nggak bisa ngangkat gitu. Nah, begitu saya tanya dengan kawan-kawan ini tadi, kawan-kawan ternyata juga permasalahannya sama. Tempat kami juga seperti itu Bu, sempat seperti itu awalnya, tapi setelah itu sekolah datang ke PLN untuk bisa di-upgrade diangkat voltasenya seperti itu. Oh, dari situ saya berpikir, oh, kenapa di sekolah lain bisa, kenapa di sini tidak bisa. Nah, jadi setelah ini mungkin saya akan langsung datang ke kepala sekolah Pak. Saya akan datang ke kepala sekolah sesegera mungkin, kalau perlu hari ini. Mudah-mudahan hari ini kepala sekolah ada, karena kemarin beliau ada pertemuan di provinsi. Mudah-mudahan hari ini bisa hadir ke sekolah. Nah, saya akan menghadap dengan beliau Pak untuk bisa membicarakan masalah ini, karena sumber daya kita di sekolah itu sebenarnya sudah sangat cukup. Tinggal kita yang kita bisa menggali potensi itu di sekolah kita. Oke, terima kasih. Jadi dari rencana Ibu, langkah-langkah tadi
ibaratnya sharing dengan teman, kemudian membicarakan dengan kepala sekolah, gimana caranya untuk menyusun sebuah langkah-langkah tadi supaya keberhasilan yang ibu inginkan bisa tercapai. Nah, kira-kira apa sih yang ibu perlu lakukan nanti? Komitmen untuk menjaga jika nantinya itu semua dari sisi rekan sejawat atau kepala sekolah atau yang lainnya sudah mendukung kegiatan itu. Komitmen ibu ini seperti apa? Baik. Komitmen saya penuh, Pak. Komitmen saya penuh sekali seandainya seluruh fasilitas di sekolah ini mendukung. Saya yakin saya bisa bersama dengan rekan-rekan kerja yang lain untuk bisa mengangkat proses pembelajaran di sekolah kita ini dari awalnya berjalan lancar menjadi sangat lancar. Itu yang komitmen besar saya, Pak. Dan komitmen ke depan saya ketika seluruh fasilitas ini bisa digunakan, anak-anak itu bisa mengupgrade kemampuan mereka juga dengan menggunakan seluruh fasilitas fasilitas sekolah ini tadi. Saya yakin mereka untuk bisa berdaya saing di luar nanti akan menjadi sangat-sangat besar. Nah, ketika itu sudah terjadi, nah ibu kan bisa mengukur nih akuntabilitas ibu untuk mengajarkan pembelajaran yang inovatif. Nah, seperti apa ibu akan mengukur akuntabilitas diri untuk mencapai pembelajaran yang ibu impikan tadi? Saya akan terus mengupdate diri, Pak. Saya akan terus mengupdate diri. Usia saya memang boleh di atas 40 sekarang. Cuma kemampuan saya harus tetap seperti mereka-mereka yang berusia belasan. Jadi saya tidak boleh patah semangat walaupun usia sudah kepala 4, tapi semangat saya tetap 17, Pak. Oke, terima kasih, Ke. Dari sesi pembicaraan ini, katanya apa saja sih kira-kira yang ibu perlukan dari saya? Apakah ada yang bisa membantu permasalahan seperti ini kira-kira? Yang jelas pendampingan, Pak, pendampingan untuk saya sebagai guru, kita bisa sharing, karena saya tidak mungkin bisa setiap saat akan mampu memecahkan permasalahan saya sendiri. Jadi seandainya memang saya butuh orang lain untuk bisa bertukar pendapat. Nah ini saya akan sangat senang sekali seandainya memang selalu didampingi seperti ini, Pak. Oke, terima kasih Bu. Semoga coaching atau pembicaraan kita ini berhasil memecahkan permasalahan yang Ibu bisa ungkapkan tadi, kemudian memberikan langkah-langkah, kemudian memberikan solusi. Nah, saya inginkan Ibu tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran ini demi kebutuhan atau kodrat anak yang ibaratnya kita ini selalu menuntun sesuai dengan kodrat zaman, ya. Terima kasih Bu ya atas kegiatan seperti ini. Semoga di kemudian hari kegiatan seperti ini tetap terjalin dengan baik. Saya juga terima kasih Pak dengan adanya proses coaching hari ini yang tadinya jadi momok besar buat saya pertanyaan ini, saya sudah menemukan salah satu langkah yang harus saya lakukan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan kepada Bapak, hari ini juga saya akan bertemu dengan kepala sekolah, mungkin saya akan ajak rekan-rekan kerja yang lain untuk menghadap dengan kepala sekolah, dan semoga keinginan kami untuk peningkatan kualitas ini bisa segera terwujud sehingga proses pembelajaran kami ini bisa semakin lancar, Pak. Terima kasih Bu, saya doakan semoga terwujud. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Pak Sugi, selamat siang. Selamat siang Bu Agnes. Bagaimana coaching hari ini Pak Sugi? Alhamdulillah, kami melaksanakan coaching dengan gembira, dengan senang. Apalagi dengan Bu Nurmila bisa mengutarakan permasalahan, kemudian menemukan sebuah solusi yang tepat. Berarti tadi sudah mencapai tujuan dan sesuai alur tirta ya Pak ya? Alhamdulillah, sudah. Baik. Nah, sebelum melakukan penutupan Pak, saya akan berikan pertanyaan pasca observasi ya Pak. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator kompetensi yang ingin Bapak capai? Di dalam coaching ini tadi, sesuai yang dari pra tadi, saya menyebutkan bahwa saya ingin mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari alur tirta ini
saya menanyakan sebuah tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, sehingga saya bisa menggali Coach C dari permasalahannya untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang ingin diungkapkan dan bisa menemukan sebuah solusi yang telah dibuat oleh Coach C itu sendiri. Baik. Baik ya Pak, dari proses coaching tadi Pak Sugi dan Bu Nurmila sudah berjalan dengan baik prosesnya, juga sesuai dengan alur tirta, serta sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nurmila Sari, sehingga Bu Nurmila Sari dapat menemukan solusi yang terkait permasalahannya. Mungkin cukup ya Pak ya untuk observasi hari ini, dan coaching hari ini berjalan dengan baik. Nanti kalau ada lagi coaching-coaching berikutnya, semoga lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Ya, Demikian ya Pak. ya, terima kasih Bu Agus ya, Ya. atas supervisor kali ini. Semoga menambah wawasan pembelajaran bagi saya juga sebagai coach. Baik. Terima kasih Pak Sugi. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.